Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dul Lestari. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung, menduduki kelas 12, tepatnya kelas 12 MIPA 1. Dan di video ini saya akan membahas tentang ilmu statistika yang sedang saya pelajari, tepatnya pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, sebenarnya statistika itu apa sih? Dan apa tujuannya kita mempelajari mata pelajaran ini dan apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Dari yang saya pelajari ataupun yang saya baca, statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, lalu menyimpulkan dan akhirnya mempresentasikan data tersebut. Secara singkatnya, statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu data. Nah, lalu apa sih tujuan kita mempelajari mata pelajaran ini? Nah, dari mempelajari mata pelajaran ini, apa sih sebenarnya kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Statistika ini seringkali digunakan dalam suatu penelitian di berbagai bidang, misalnya marketing, ekonomi, bisnis, manufaktur, dan lain-lain. Banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan statistika ini. Nah, perlu teman-teman sekalian tahu bahwa dalam kegiatan statistika ini ada pula langkah-langkah yang harus kita lewati. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua yaitu pengolahan data, yang ketiga yaitu penganalisisan data, yang keempat penyajian data, yang kelima yaitu penyimpulan data, dan yang terakhir yaitu mempresentasikan data. Nah, langkah yang pertama yaitu pengumpulan data, artinya kita mencari informasi tentang suatu kejadian atau fenomena dari sumber-sumber terpercaya dan tidak hoaks. Nah, langkah yang kedua yaitu pengolahan data. Dimaksudkan untuk meneliti kembali apakah data tersebut sudah cukup baik untuk diproses lebih lanjut lagi. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis data. Di sini kita dapat mengecek kembali data yang sudah diolah tadi. Nah, langkah yang keempat yaitu penyajian data. Untuk data yang disajikan bisa diterapkan dalam bentuk diagram, baik diagram batang maupun tabel. Nah, langkah yang kelima yaitu penarikan kesimpulan. Di sini kita bisa mengambil perumusan dari langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, sampailah kita pada tahap yang terakhir yaitu mempresentasikan data. Di tahap yang ini, kita bisa memberikan informasi kepada halayak ramai tentang apa yang kita amati, tapi lebih terperinci. Nah, sebagai contoh, di sini saya memiliki data yang saya dapatkan dari Laka-Lantas Polresta Pelalawan, tepatnya di Payu Atap, tentang kecelakaan yang terjadi di tahun 2020 silam. Tapi, mengapa saya ingin mencari informasi tentang ini? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kecelakaan yang terjadi sampai mengakibatkan kematian. Nah, sebagai contoh, seperti yang terjadi di Pekanbaru baru-baru ini, banyak sekali kecelakaan maut yang terjadi, seperti kecelakaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022 hari Selasa. 22 kecelakaan di tol Pekanbaru Dumai pada Januari 2022 masih rekor tertinggi. Nah, teman-teman, inilah data yang sudah saya dapatkan. Data ini sudah saya analisis, olah dan sebagainya, dan ini bentuk data yang lebih terperinci dan lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman, bisa kita lihat juga bersama di sini bahwa pada bulan Maret 2022 paling banyak mencatat kasus kecelakaan yaitu sebanyak 27 kasus. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, kita bisa mendapatkan informasi bahwa di tahun 2020 pada bulan Maret terjadi paling banyak kasus kecelakaan yang terjadi di Payu Atap, yaitu sebanyak 27 kasus kecelakaan.
Nah, itulah tadi video saya mengenai statistika. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan juga sekaligus saya ingin meminta maaf bila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Menimbulkan jerawat. Dari apanya? Di